panduan acara penampilan pembawa proyek mata kuliah Pendidikan Pancasila 2025. Selamat siang semua dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka menampilkan hasil proyek kelompok 4 mata kuliah Pendidikan Pancasila oleh mahasiswa jurusan PPKN 2023 kelas B dan siswa-siswi SMA Negeri 10 Medan. Yang kami hormati Bapak Dr. Alkim MSI, yang kami hormati para dewan juri yang telah hadir pada hari ini. Yang pertama Ibu Nur Afifah, yang kedua Bapak Kevin, yang ketiga Ibu Roma, yang keempat Ibu Tri. Dan teman-teman sekalian yang kami banggakan, izinkan kami menyampaikan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan oleh pembawa acara. Kedua, penampilan proyek mata kuliah pengantar ilmu politik oleh kelompok 1 kelas B yang berjudul Strategi Meningkatkan Keadilan dalam Mengurangi Diskriminasi pada Siswa-siswi di Sekolah, yang dibuka dengan penampilan yel-yel. Penampilan penjelasan tim panel 1 dan tim panel 2 mengenai permasalahan kebijakan alternatif. Pertanyaan diajukan Dewan Juri tentang materi presentasi panel 1 dan 2. Jawaban atas pertanyaan yang diajukan Dewan Juri oleh tim panel 1 dan 2. Kualifikasi Dewan tentang penampilan dan jawaban dari tim panel 1 dan 2. Penampilan penjelasan tim panel 3 dan tim panel 4 mengenai kebijakan publik dan rencana kerja tindakan. Pertanyaan diajukan Dewan Juri tentang materi presentasi panel 3 dan 4. Jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Juri oleh tim panel 3 dan 4. Klarifikasi Dewan Juri tentang penampilan dan jawaban dari tim panel 3 dan 4. Puisi oleh Saudara Rison Tarigan yang berjudul Puisi Anti Diskriminasi. Closing serta penutupan tim proyek mahasiswa mata kuliah Pendidikan Pancasila siswa SMA Negeri 10 Medan yang akan menampilkan yel-yel. Baiklah hadirin sekalian, agar acara ini berjalan lancar hari ini, marilah bersama-sama kita berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita buka acara ini dengan menyampaikan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin sekalian, kita masuki acara selanjutnya, yaitu penampilan proyek mata kuliah Pendidikan Pancasila oleh kelas F1 mengenai strategi meningkatkan keadilan dalam mengurangi diskriminasi pada siswa-siswi di sekolah, yang akan dimulai dengan pembukaan dan pengenalan tim. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak Ibu Dewan Juri. Izinkan kami untuk menampilkan hasil proyek kami.
Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya Agung dari Universitas Undip. Perkenalkan nama saya Fitri Sakila, bertugas di Panel 1. Perkenalkan nama saya Rita Syahari, bertugas di Panel 1. Perkenalkan nama saya Putri, bertugas di Panel 2. Perkenalkan saya Samuel, bertugas di Palembang. Perkenalkan saya Chris, bertugas di Palembang. Perkenalkan saya Raffi, Perkenalkan saya Ananda, bertugas sebagai misi. Sebelum itu, izinkan kami untuk menampilkan jalan kelompok kami yang pertama. Are you ready, guys? Yes, bro. Siapa kita? Kamu nanya, Siapa kita? kamu bertanya-tanya. Siapa kita? Kata, beres tahu ya. 1, 2, 3. Minggir dong, minggir dong, minggir dong. Pasukan pokok-pokok mau lewat. Jangan didengar-dengar, nanti terindah-indah. Minggir dong, minggir dong, minggir dong. Kelompok 4. Sigap. Tuaga. Mana di mana pasukan pokok-pokok. Pasukan pokok-pokok pasti ada di sini. Mana di mana pasukan pokok-pokok. Pasukan pokok-pokok pasti ada di sini. Tolong kompak mantap, tolong kompak hebat. Pasukan pokok-pokok siap jadi pemenang. Very good, very well. Kelompok 4 paling good. Well. Acara selanjutnya yaitu penampilan penjelasan tim panel 1 dan tim panel 2 mengenai permasalahan dan kebijakan alternatif. Kepada tim panel 1 dan tim panel 2 kami persilakan. Selamat siang semuanya. Di sini saya sebagai panel 1 akan membahas proyek saya, yaitu strategi meningkatkan keadilan dalam mengurangi diskriminasi pada siswa-siswi di sekolah. Identifikasi masalah. Diskriminasi adalah perlakuan, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk merugikan orang lain. Permasalahan yang terjadi adalah diskriminasi, yaitu diskriminasi kepada siswa-siswi yang dilakukan oleh guru sekolah. Beberapa faktor yang melatar belakanginya: 1. Guru mungkin memiliki penilaian terhadap siswa yang menarik secara fisik, menganggap mereka lebih cerdas atau berbakat. 2. Guru yang tidak memahami keadilan dan etika dalam pendidikan cenderung menunjukkan perilaku aplikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Contoh khusus yang kami temukan yaitu pada kasus diskriminasi yang dilakukan oleh guru SMP dan guru Medan. Diskriminasi di sekolah pada akhirnya merupakan fenomena kompleks dengan memiliki dampak yang luas pada siswa, guru, dan lingkungan sekolah secara keseluruhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan.
sini tuh kami mengambil 3, yaitu UU nomor 20 tahun 2003 pasal 4. Yang kedua itu adalah Permendikbud nomor 26 tahun 2023 pasal 3. Yang ketiga itu UU nomor 5 tahun 2014 pasal 77. Oke, jadi di sini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, di sini itu ada kelebihannya. Pertama, kelebihannya yaitu memberikan hak dan kewajiban warga negara di bidang pendidikan. Nah, yang kedua, mencegah dan menangani kasus kekerasan pada anak terutama peserta didik. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan pada anak. Nah, selanjutnya ada kekurangan. Kekurangannya itu ialah kurangnya penerapan pada sistem pendidikan secara optimal. Yang kedua, kurangnya peran orang sekitar dalam melakukan tindakan preventif. Nah, itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tiga. Terima kasih kepada tim panel 1 dan tim panel 2 yang telah menyampaikan hasil proyeknya. Baiklah, selanjutnya pertanyaan diajukan Dewan Juri tentang materi presentasi panel 1 dan panel 2. Kepada Dewan Juri, kami persilakan. Kemudian keadilan itu dapat diartikan sebagai kesetaraan dan kebenaran dalam perilaku terhadap sesama. Dan diskriminasi itu adalah perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok untuk merugikan orang lain. Saya akan menjawab yang kedua, itu beberapa faktor yang melatar belakangnya. Pertama, guru mungkin memiliki penilaian terhadap siswa secara fisik dan menganggap mereka lebih berbakat dan cerdas. Yang kedua, guru yang tidak memahami keadilan atau etika dalam pendidikan cenderung menunjukkan kasih sayang. Yang kedua, apakah ketiga undang-undang yang disahkan sudah terhubung dengan piramida undang-undang yang begitu? Dan yang ketiga, apakah undang-undang ini sudah dilaksanakan atau ditetapkan di Indonesia dengan baik? Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini kami akan menjawab, yaitu undang-undang dasar yang sebelumnya sudah terlaksana dengan baik, namun undang-undang dasar tersebut masih perlu yaitu pengoptimalan, khususnya itu kepada siswa dan siswi. Terima kasih. Oke, baik, saya akan menjawab. Karena undang-undang dasar juga mendapati pembaruan dan juga undang-undang dasar tersebut
sudah menjadi payung hukum bagi kasus diskriminasi. Dan kami akan menjawab pertanyaan yang ketiga tadi. Jawabannya itu sudah terlaksanakan dengan baik. Beri tepuk tangan yang meriah kepada tim panel 1 dan 2. Baik, selanjutnya klarifikasi Dewan Juri tentang penampilan dan jawaban dari tim panel 1 dan panel 2. Kepada Dewan Juri, kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada panel 1 dan panel 2 untuk jawaban yang sangat baik dan kami dari Dewan Juri. Terima kasih kami sampaikan kepada Dewan Juri. Hadirin yang kami hormati, sebagai penghormatan kita kepada Dewan Juri, berikan tepuk tangan yang meriah kepada Dewan Juri. Acara selanjutnya, puisi dari saudara Krison Delroy Tarigan yang berjudul Puisi Anti Diskriminasi. Perkenalkan, nama saya Krison Delroy Tarigan. Di sini saya akan membacakan puisi dari kelompok kami yang berjudul Puisi Anti Diskriminasi. Sekolah kita, mari bersatu, hapuskan diskriminasi, kita semua satu. Berbeda warna, agama, dan budaya, kita hargai, ciptakan harmoni nyata. Tangan di tangan, kita saling bantu. Empati dan cinta, jadi jembatan kita. Setiap suara, berharga dan berarti. Bersama kita, wujudkan dunia yang bersih. Jangan ada lagi ejekan dan hinaan. Kita semua berhak atas perhatian. Saling menghormati itu kuncinya. Dalam perbedaan kita temukan bahagia. Mari kita belajar, berbagi cerita, membangun jembatan, bukan tembok yang tinggi. Dengan pendidikan kita temukan rasa, diskriminasi sirna, persahabatan berjaga. Di ruang kelas kita semua setara. Bersama berjuang untuk masa depan yang cerah. Dengan cinta dan toleransi yang tulus, sekolah kita tempat yang aman dan indah. Sekian puisi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dalam puisi yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada saudara Krison Delroy Tarigan atas penampilan puisinya. Acara selanjutnya yaitu penampilan penjelasan tim panel 3 dan tim panel 4 mengenai kebijakan kelas, kebijakan publik, dan rencana kerja, rencana tindakan kepada tim panel 3 dan tim panel 4 dan silakan. Perkenalkan, saya Samuel Eros Mangusong. Saya bertugas sebagai panitia. Perkenalkan, saya Arthur Wedek. Saya bertugas di panel 4. Panel 3, kebijakan kelas. Membuat komunitas yang bernama Kopasi, Komunitas Peduli Anti Diskriminasi. Di sini komunitas kami itu memiliki visi dan misi, yaitu mengajak siswa dan siswi untuk menolak diskriminasi yang terjadi di lingkungan sekolah. Adapun juga tujuan dan serta manfaatnya. Tujuan komunitasnya yaitu untuk mengajak dan menghimpun serta mengedukasi siswa dan siswi untuk menolak diskriminasi. Manfaat organisasi tersebut untuk memberikan pemahaman terkait diskriminasi. Komunitas kami akan bergerak dengan menjalankan dan berpedoman terhadap nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai keadilan sosial. Komunitas yang penulis buat akan bergerak dalam melakukan
sosialisasi dan edukasi tentang gerakan peduli anti diskriminasi di kalangan siswa. Langkah sosialisasi yang dilakukan Kopassi ini adalah dengan mensosialisasikan secara langsung pada siswa dan siswi agar membangun kepedulian terhadap anti diskriminasi bagi siswa dan siswi di sekolah. Kopassi ini juga akan mensosialisasikan dengan memanfaatkan iptek atau media sosial sesuai dengan perkembangan zaman digital dengan cara mempublikasikan serta mengenalkan secara luas, jelas dan terbuka terkait Kopassi dengan membuat akun komunitas di beberapa sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan juga Twitter. Selanjutnya pada 4, rencana tindakan. Sebelumnya kita harus tahu setiap rencana tindakan memiliki pihak pro dan kontra. Pihak pro antara lain adalah 1. Siswa-siswi yang terdiskriminasi, 2. Orang tua yang peduli keadilan, 3. Guru yang berkomitmen pada keadilan yaitu BK, yang keempat aktivis pendidikan dan hak asasi manusia. Pihak kontranya yaitu 1. Guru-guru yang melakukan diskriminasi, 2. Siswa-siswi yang skeptis, 3. siswa-siswi yang apatis. Terima kasih kepada tim panel 3 dan tim panel 4 yang telah menyampaikan hasil proyeknya. Baiklah, selanjutnya pertanyaan diajukan Dewan Juri tentang materi presentasi panel 3 dan 4. Kepada Dewan Juri, kami persilakan. Oke, baik, terima kasih kepada peserta pembicaraan ini. Ini saya satu Dewan Juri akan bertanya pada saudara kami juga. Di sini kebijakan kelas yang saudara tawarkan ialah membuat suatu komunitas yang bernama Kopassi, yaitu komunitas peduli anti diskriminasi. Nah, saya ingin bertanya pertama, seberapa yakin saudara dengan komunitas saudara dalam meyakinkan siswa-siswi di sekolah kita untuk tidak melakukan tindak diskriminasi? Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana cara dari organisasi atau komunitas yang saudara buat dalam melakukan edukasi pada siswa dan siswi di sekolah kita? Saya terima kasih. Baik, adapun pertanyaan di pertanyaan saya yang keempat adalah setiap komunitas itu pasti memiliki pro dan kontra, di mana pihak pro kalian ada kontra dan pihak kontra kalian ada. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara komunitas kalian menyatukan pihak kontra menjadi lebih yakin kepada komunitas kalian. Yang kedua adalah bagaimana cara kalian memperkenalkan komunitas kalian kepada masyarakat. Sekian. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah mengajukan pertanyaan tentang kebijakan alternatif, kebijakan publik, dan rencana kerja, rencana tindakan. Materi presentasi panel 3 dan 4. Selanjutnya kami persilakan kepada tim panel 3 dan 4 untuk menjelaskan atau menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan Dewan Juri kepada tim panel 3 dan tim panel 4. Baik, kami di sini di jawab tadi mungkin dengan adanya komunitas ini dapat mengurangi ataupun menghilangkan diskriminasi yang ada di lingkungan sekolah ini. Mungkin untuk jawaban soal kedua, kami bisa melakukan sosialisasi dengan menggunakan media sosial ataupun bisa melakukan sosialisasi ke kelas-kelas atau di depan sekolah. Saya dan panel 4 izin untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Di pertanyaan yang pertama tadi ditanyakan bagaimana cara komunitas kami meyakinkan pihak kontra untuk yakin dan percaya kepada komunitas kami. Caranya yaitu dengan kami akan memberikan alasan dan bukti yang konkret mengenai betapa pentingnya mengurangi tindakan diskriminasi di sekolah. Yang kedua,
kami juga akan mengajak pihak-pihak yang kontra untuk ikut beserta kami dalam melakukan kegiatan positif. Terus soal yang kedua, bagaimana cara kami agar komunitas kami lebih dikenal. Cara kami mungkin saat kami nanti akan melakukan beberapa kegiatan positif, kami akan merekam dan lalu menguploadnya di media sosial agar banyak orang tahu tentang komunitas kami dan tujuan komunitas kami. Sekian, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah kepada tim panel 3 dan 4 kelas B. Baiklah, selanjutnya klarifikasi Dewan Juri tentang penampilan dan jawaban dari tim panel 3 dan 4. Kepada Dewan Juri kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Dengan tindakan jalan kelas yang kami buat, harapannya dengan ini kalian bisa menjadi pelopor, di mana pelopor tentang keadilan antara siswa dan siswi. Jadi saya harap untuk kalian semua semangat dalam mempelopori keadilan. Oke, terima kasih. Selamat kepada ibu. Ini melalui rencana pembahasan ini supaya pembahasan ini dikenal orang, tapi memperbanyak lagi program-program yang kalian buat melalui media sosial. Terima kasih kami sampaikan kepada Dewan Juri. Hadirin yang kami hormati, sekali lagi sebagai penghormatan kepada Dewan Juri, berikan tepuk tangan yang meriah kepada Dewan Juri kita. Selanjutnya, untuk acara penutupan dari acara kita hari ini akan ditutup dengan penampilan yel-yel dari kelompok 1. Kepada kelompok 1, kami persilakan. Selanjutnya, untuk acara penutup dari acara kita hari ini akan ditutup dengan penampilan yel-yel dari kelompok 1. Kepada kelompok 1 kami persilakan. Selamat siang Bapak dan Ibu Dewan Juri. Izinkan kelompok kami untuk menampilkan yel karir kami untuk menutup proyek kami pada hari ini. 1, 2, 3. Kami dari kelompok 4 selalu semangat dan bahagia. Walaupun tugas kami banyak, tak apa-apa, tak masalah. Kelompok 4. Jangan bagai kami. Akhirnya sidang ini selesai. Terima kasih pada para juri. Sekian dari kelompok 4. Ubur-ubur ikan lele. Kelompok 4 terbaik deh. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada audiens dan seluruh tim proyek mata kuliah pemangkat ilmu politeknik kelompok 1 kelas reguler B yang telah menampilkan proyeknya yang berjudul Strategi Meningkatkan Keadilan dalam Mengurangi Diskriminasi pada Siswa-Siswi di Sekolah. Hadirin sekalian, acara demi acara telah kita laksanakan.
adakan dan tiadakan kita pada acara penutupan. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah hadir pada acara hari ini, yang telah kita laksanakan, yang telah bersedia menyaksikan strategi meningkatkan keadilan dalam mengurangi diskriminasi pada siswa-siswi di sekolah. Yang kedua, Bapak Dr. Hakim MSI beserta jajarannya serta seluruh yang telah bersedia membimbing dan memotivasi kami. Rekan-rekan yang kami banggakan yang telah saling bekerja sama dan saling mendukung dalam menyelesaikan proyek ini. Seluruh anggota kelompok tampil ke depan. Kami mohon undur diri. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan dari kami. Mari kita sambut closing seremoni tim project mahasiswa mata kuliah pendidikan Pancasila kelas B dan siswa-siswi SMA Negeri 10 Medan. Terima kasih.